Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat pagi saya ucapkan dari Terminal Tawang Alun, Jember, Jawa Timur, teman-teman. Hari ini tanggal 21 Maret, hari Jumat. Ini masih jam 5.51 teman-teman, jadi masih pagi banget. Nah, ada kabar gembira buat kalian warga Jember, Surabaya, Jogja, Tasik teman-teman, atau sepanjang jalur yang dilewati tersebut. Dimana hari ini tanggal 21 Maret 2025 POEK memberikan gebrakan baru dengan meluncurkan armada terbaru juga, kelas baru juga, dan rute baru juga, yaitu Jember Tasik teman-teman. Nah, alhamdulillah kita kali ini berkesempatan untuk mencoba line perdananya ya. Dan untuk tiketnya kemarin itu udah saya beli lewat websitenya EKA teman-teman, dimana ada 2 jam keberangkatan, jam 7 dan jam 1 siang. Kali ini kita akan coba yang jam 7 pagi ya. Oke, dan ini saya ada yang kaget karena kita udah lama nggak ngetrip ke arah timur, nggak ke Jember ini. Ternyata di sini tuh terminalnya baru juga teman-teman, baru tahu saya. Oke, sekarang sambil nunggu busnya datang, masih kurang 1 jam lagi, kita lihat-lihat di Terminal Tawang Alun Jember terbaru ini kira-kira ada apa saja ya. Yuk. Ini masih jam 5.54. Seperti ini situasi pagi di Terminal Tawang Alun Jember. Nah, lihat terminalnya baru ya, seperti ini. Saya baru tahu teman-teman, dulu kan nggak seperti ini ya. Soalnya kalau ke Terminal Jember rata-rata itu, kalau dulu itu jarang masuk terminal teman-teman, mesti lewat depannya gitu aja. Ini bekas bangunannya yang dibongkari ya, bangunan dulu. Ini sekarang kelihatan lebih modern teman-teman, lebih bersih juga. Dan ya coba kita lihat bareng-bareng lah dalamnya seperti apa. Yuk kita masuk ke dalam. Nih, nggak tahu bis EKA-nya udah datang apa belum ya di sana ya. Kita lihat. Kita masuk. Nah, seperti ini sangat berbeda jauh dengan dulu ya terminalnya. Banyak ruko-ruko tempat jual makanan nih. Selamat datang Terminal Tawang Alun Jember. Kita langsung disuguhkan ruangan seperti ini teman-teman, dimana itu ada ruang tunggu. Di sini ada jajaran agen-agen bus lainnya juga. Nih, cuma nampak masih ini ya, masih tutup karena mungkin masih kepagian juga teman-teman. Ini masih jam 8.58. Dan ini saya melihat nih agen resmi dari EKA ada di sini teman-teman. Nanti kita laporan ya. Kemarin udah ini sih, udah beli lewat webnya saya kebetulan ekapatas.com tuh. Nih jurusan Surabaya, Solo, Jogja, Purworejo, Kebumen, Buntu, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya. Jadi via selatan nih agen resmi. Nanti kita ketemu sama agennya ya. Jadi selain pesan lewat website, kalian juga bisa pesan lewat agen resmi dari POEK. Tergantung dari kalian aja sih pengen pesan via mana. Lewat webnya juga kemarin enak, pemesanannya juga gampang teman-teman gitu. Mungkin kurang lebih seperti ini pemesanan yang saya pesan kemarin, tiket EKA melalui website dari POEK ya. Jadi untuk tiketnya kemarin saya beli lewat website resmi dari POEK. Pembeliannya mudah banget, kalian cukup masukkan kota asal, kota tujuan, dan tanggal keberangkatan. Nantinya akan ada beberapa pilihan jam keberangkatan. Nah, kebetulan kali ini aku pilih yang jam pertama, yaitu jam 7 pagi ya. Kemudian lanjut masukkan jumlah penumpang, nama penumpang, dan nomor WhatsApp. Selanjutnya kita juga bebas pilih seat sesuai dengan keinginan hati. Dan yang aku suka lagi yaitu banyak metode pembayaran yang tersedia. Ada e-wallet, kris, dan virtual akun dari beberapa bank, jadi lebih praktis lagi ya. Selain itu, jika kalian beli lewat agen resmi, kalian juga bisa membayarnya pakai kris juga loh. Wah, mudah banget kan. Setelah pembayaran selesai, kita akan mendapatkan WhatsApp untuk e-tiket kita. Nah, nanti kita tinggal tunjukin saja ke kru yang bertugas. Beres deh, bener-bener sangat mudah ya. Di sini juga ada ruang tunggu di sebelah kiri dan di sebelah kanan sama teman-teman. Saya tadi udah nunggu di sini sambil ngadem karena di dalam sini ber AC. Nah,
Enak, ruang tunggunya bersih dan nyaman sih, dan ber AC juga. Ada colokan juga di pojok sana, tadi saya ngecas di sana. Enak, mantep. Oke, kita tutup lagi ya. Nah, oke, kita geser ke sebelah sini. Nah, ini adalah shelter keberangkatan teman-teman. Nah, seperti ini untuk shelter keberangkatan pagi ini di Terminal Tawang Alun Jember. Banyak beberapa bis ya, itu ada Kemenangan, Jawa Indah, Damri, Laju, Bagong. Nah, nih teman-teman, bis-bisnya, shelternya juga baru nih. Tuh. Teman, kita sekarang udah ada di bagian belakang parkiran Terminal Tawang Alun Jember sini. Nah, dan ini sekedar mengingatkan teman-teman, buat kalian kalau misal dari Surabaya mau trip menuju ke timur, itu saya saranin untuk apa ya, lebih berhati-hati lagi, karena udah banyak cerita lah kalau apa ya, calo itu memainkan harga itu sangat sadis teman-teman. Jadi ya kalau bisa sebelum naik itu paling nggak udah browsing lah tarifnya berapa, dan naik yang pasti-pasti saja. Kalau nggak gitu ya apa ya, kalau naik bis-bis yang jarak pendek gini itu bayarnya itu biasanya di dalam bisnya teman-teman, jangan bayar waktu di terminal di bawah di orang gitu. Nah, itu biasanya getok tarif teman-teman calonnya. Soalnya kalau ke arah timur gini getok tarifnya itu terkenal mahal-mahal teman-teman, gitu teman-teman. Jadi sekedar mengingatkan saja, lebih baik cari yang pasti-pasti saja, yang aman-aman saja teman-teman. Atau enggak, kalau bisa sih udah booking dulu baru datang ke terminal, udah ada tiketnya ya, biar lebih aman lagi seperti itu. Oke, ini sekarang jam 6.09, masih kurang 1 jam lagi. Kita santai-santai dulu, kita tunggu sampai armada yang akan kita naiki datang dulu ya. Katanya sih nih sekarang jam 6.50 teman-teman. Nih armadanya datang juga, armada yang akan kita naiki. Nah, ini Eka dengan kelas Prime, nama kelasnya. Oh. Parkir di sebelah sini sepertinya. Nah, ini dia teman-teman armadanya. Jadi ini dia armada yang akan kita naiki menuju ke Jogja. Kali ini kita tidak full trip sampai di Tasik, menggunakan Hino RM 280 yang tentunya sudah air suspensi teman-teman. Nah, dan dibalut di atas bodi terbaru juga Jetbus 5. Ini Jetbus 5 terbaru juga dari Eka, karena kalau yang sebelumnya itu kan kelas eksekutif. Nah, kalau yang ini kelasnya ini Prime Class teman-teman. Nah, Prime Class ini dalamnya nanti beda. Nah, untuk pertama nih Eka pakai leg rest teman-teman. Nah, ntar interiornya kita lihat kalau udah jalan ya. Kalau untuk penampakan eksterior sama, masih ciri khas dengan livery Eka yang abadi ya. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, nih armadanya. Jadwalnya jam 7, berarti masih kurang 7 menit lagi lah kita akan berangkat. Dari depan looknya simple, bersih ya, bisnya minim stiker juga, jadi lebih kelihatan elegan juga teman-teman. Oke, habis ini kita masuk, kita lihat armada di dalamnya seperti apa ya untuk interiornya. Langsung kita masuk ya. Nih armadanya masih baru, dan Eka yang baru pakai sekat gini ya. Nah, nih ruang kemudinya Hino RM, masih bau cat teman-teman, masih bau baru. Nah, kita duduk di sini teman-teman. Kemarin saya booking di sini. Oke teman-teman, jam 7.05 nih kita mulai berangkat. Kali ini KRL perdana kita penumpang satu-satunya yang naik dari Jember teman-teman. Nah, nggak tahu nanti ada yang naik dari mana aja, kita lihat nanti ya. Oke.
beli online teman-teman, tinggal nunjukin etiketnya. Amit Pak. Nah. Setelah kita udah kelar scan tiket barusan, nah ini kita dikasih air mineral 600 ml, air mineral club teman-teman. Ini gratis teman-teman, dan harga tiket 250.000 untuk Jember Jogja. Itu kita nanti udah termasuk free 1 kali servis makan teman-teman. Wah, nanti kita lihat makannya apa ya, yang jelas sih di Duta teman-teman. Cuman karena ini bulan puasa, jadi mungkin nyampe rumah makannya ya masih siang nanti ya, jadi ya sepertinya mungkin dibungkus nanti, kita lihat aja nanti. Oke, nih mantap suun. Nih selain itu kita juga dapet fasilitas selimut tuh, mantap ya. Ini ada tulisannya Eka Cepat selimutnya. Nah, keren. Ini sih Eka the next level ini ya. Ini sekarang kita udah jalan dapat kurang lebih 20 menitan teman-teman. Nah, kesan pertama duduk di kursi Eka terbaru ini nyaman teman-teman, karena kursinya ini posisinya ini pas antara bokong sama lekukan kakinya itu pas teman-teman. Dan kursinya ini menggunakan kursi dari Rimba Kencana. Ya udah tidak usah dilakukan lagi lah soal kenyamanannya ya. Oke, karena tadi kita belum melihat interiornya secara lengkap, jadi habis ini kita lihat interiornya secara lengkap, kira-kira fasilitasnya seperti apa saja dan apa sih bedanya antara prime class dengan kelas eksekutif Eka pada umumnya ya. Yuk. Pandangan kita seperti ini teman-teman untuk pandangan ke bagian depan. Meskipun bus ini bersekat, tapi ini sekatnya full kaca sampai bawah, jadi kita bisa melihat pandangan ke depan ya, meskipun ada sekatnya. Jadi ada sekat tapi pandangan kita tidak terhalangi. Nih bisa kalian lihat sendiri tuh, sekatnya sampai bawah nih, lihat. Nah, jadi bisa ngelihat connect-nya sama drivernya juga. Dan seperti ini teman-teman kursi dari Eka terbaru kali ini. Nah, yang paling beda, hal yang mencolok paling beda itu adalah ini teman-teman. Eka terbaru prime class ini ada leg rest-nya, dimana kalau sebelumnya itu kan non leg rest. Yang Eka baru itu kursinya udah mirip seperti ini tapi non leg rest teman-teman. Nah, yang terbaru ini ada leg rest-nya ini bisa dinaikin. Nah, jadi bisa selonjoran. Dan yang saya suka dari kursi Eka ini tuh ini teman-teman, posisi bokongnya ini apa ya, lebih ke dalam, lebih masuk. Jadi di badan ini pas, sama lekukannya ini di kaki itu pas teman-teman. Enak banget pokoknya ini kursinya. Nah, ini ada logonya Eka. Nih, dan di setiap seatnya juga ada safety beltnya ini. Oke, untuk ngecharger di sini ada untuk ngecharger teman-teman. Ini ada untuk ngecharger di sini. Untuk penumpang yang samping lorong, untuk penumpang yang samping kaca, ngechargernya bisa di atas sini. Nah, ini gitu. Jadi enak sih ya, mau ngecharger di mana saja. Oke. Nih, penampakan kursi dari Eka Prime Class. Untuk total seatnya ini total ada 30 seat saja. Tuh. Nih, jarak antar seatnya juga lumayan longgar kok. Oke lah ini. Oke, ini ada nih Eka dan logonya Eka, terus ini ada Hai dari Rimba Kencana. Nah, ini enak banget teman-teman di sini nih loh. Nggak capek lah kalau misal perjalanan jauh. Oke, terus di bagian depan sini ada hiburan kita untuk di perjalanan, ada 2 televisi sama dilengkapi juga dengan CCTV di bagian tengah. Nih. Jadi selama di perjalanan lebih tenang lagi ya, karena udah ada CCTV. Tenang terhadap barang bawaan. Nah, di bagian atas seperti biasa JB5 ini ada lampu, ada USB, ada lover AC. Dan untuk penomoran kursi ini bisa kalian lihat sendiri. Nah, gini kan enak ya, penomorannya itu jelas. Ini misal A1 jendela, jadi yang sebelah sini. Nah, terus A2 lorong, jadi yang sebelah sini. Jadi nggak apa ya, nggak ayal-ayalan sama penumpang lain gitu. Misal kita pesen kursi gitu. Karena keterangannya udah jelas nih, jendela sama lorong. Oke, di
bagian atas ini ada bagasi yang ukurannya standar segini, untuk tas-tas kecil masih oke. Kalau untuk bagasi yang besar bisa taruh di bawah ya, di bagasi bawah. Nih, berasa charter bis gitu. Katanya sih nanti ada yang naik itu dari mana? Dari Lumajang, teman-teman. Oke, kan tadi kita udah duduk di depan sendiri, coba kita duduk di sini deh. Kalau duduk di belakang gini gimana rasanya ya? Nah, nih bisa kalian lihat sendiri. Ini masih bisa selonjoran gini, teman-teman, masih longgar. Nah, apa kursi Eka ini lebih pendek ya kalau dirasa-rasa ya? Kok menurut saya ini beda dengan yang lain gitu. Apa menurut saya saja ya? Kok enak gitu rasanya. Ini menggunakan Hayang Exclusion, teman-teman, Exclusion. Oke, dan di setiap kursinya ini juga bisa direbahin. Cara ngerebahinnya ini tinggal dipencet, kita dorong. Nah, bisa direbahin, teman-teman. Jadi bisa lebih selonjor lagi sih, teman-teman. Lebih enak lagi lah gini. Semi rebahan ya. Dan kalau kita duduk di kursi nomor 2 ke belakang, itu juga ada fasilitas USB di belakang seatnya, teman-teman. Nah, jadi yang samping kaca sini, posisi ini itu bisa ngecharger di sebelah sini itu. Oke, ini ada cup holder untuk naruh minuman, ini ada untuk kantong naruh snack gitu ya. Ya seperti ini, teman-teman, untuk Eka terbaru ini, Eka PT Eka Mira Prima Sentosa. Nah, oke, kita geser ke bagian belakang lagi yuk. Kita lihat di belakang seperti apa. Ini ada selimutnya nih. Selimut dari Eka yang belum dibagikan. Jadi kalau ada penumpangnya saja baru dikasih selimut. Nah, oke, di bagian belakang itu ada krunya yang istirahat, teman-teman. Jadi drivernya 2, gantian ya, kenaiknya 1. Terus ini ada CCTV juga di bagian belakang. Nah, di bagian belakang sini ada toiletnya, teman-teman. Coba kita lihat yuk untuk toiletnya. Nih, toiletnya masih bersih banget ya. Nih, bersih banget, teman-teman. Terus baru juga ya. Dan di bus Eka terbaru ini juga ada sedikit perbedaan. Jika biasanya kalian bisa naik nyegat dari pinggir jalan, nah kalau untuk Eka yang Prime Class ini tidak bisa, teman-teman. Jadi kalian harus pesan tiket dulu, entah melalui online atau agen resmi ya. Baru kalian bisa naik bus Eka Prime Class ini. Kalau dadakan nyegat pinggir jalan dan langsung bayar ke kondekturnya itu belum bisa, teman-teman. Tidak berlaku untuk di Eka Prime Class ini. Jadi ya udah semi mirip bus malam lah ya yang ini ya, yang Prime Class ini. Jam 8.25, teman-teman. Kita berhenti di Lumajang. Banyak Kabupaten DPR di Lumajang, teman-teman. Itu depan itu terminalnya. Saya barusan merem dikit. Tuh, agennya di sebelah sana, teman-teman.
ada di tol teman-teman, karena terbuai kenyamanan dari kursinya Eka ini, tidur saya teman-teman. Nah, bangun-bangun udah masuk tol ini, barusan ngelewati exit pintu tol Grati teman-teman. Dari sini kita akan langsung full tol sampai di Surabaya teman-teman. Nah, dari Surabaya nanti kita akan masuk tol lagi. Nggak tahu di Surabayanya ini nanti kita bakalan mampir Bungurasi atau tidak, kita lihat sama-sama ya, kira-kira masuk Bungurasi atau tidak. Ini jam 9.34. Ini efek semalam teman-teman. Semalam kan nyampe Jember kan masih dini hari tuh, naik kereta itu jadi agak lir-lir. Apalagi bisnya nyaman gini, wah komplit deh. Tuh. Percabangan tol kalau ke kiri ini ke arah Malang teman-teman, arah Pandaan Malang. Kita ambil yang ke kanan arah Sidoarjo, arah Surabaya. Penumpangnya masih isi 2 teman-teman, 1 tambahan dari Lumajang tadi nih sama masnya. Termasuk cepet ya, jam segini udah sampai di sini loh. Tadi berangkat dari jam 7 padahal dari Jember. 7, 8, 9, 10, 3 jam. 3 jam udah mau sampai Surabaya. Sini Surabaya paling setengah jam lagi lah, 3 jam setengah teman-teman. Soalnya ini plusnya itu nggak pakai berhenti-berhenti di jalan teman-teman. Jadi untuk khusus Eka yang terbaru ini itu hanya menaikkan menurunkan penumpang di agen-agen resminya, di titik-titiknya itu. Jadi ya menghemat waktu juga. Udah inilah apa, semi kayak bis malam gitu ya, nggak bisa yang naik di pinggir jalan kayak bis-bis Eka lainnya. Ini yang saya penasaran, nanti masuk Bungur apa enggak ya, jam berapa ini nanti parkir di Bogornya. Kita lihat apakah kita mampir Bungurasi atau tidak. Nah, depan ini percabangannya, ini kita belok kiri. Ntar kalau ke exit Bungur ambil yang kanan, kalau kita bablas ambil yang kiri teman-teman. Langsung tol Trans Jawa. Nih, kita lihat. Dan ternyata wow, kita ambil yang kiri teman-teman. Berarti kita langsung ini sepertinya tuh. Nah, berarti kita langsung tol Trans Jawa. Nanti berarti ini kita berhenti untuk pertama di rest area ini untuk servis makan ya. Dan cuman 2 orang loh ini. Nih, gerbang tol Waru 5. Untuk kecepatan rata-rata di tol ini lihat teman-teman, 95-96 km per jam. Ini kalau di speedometer di HP ya. Cuman kalau untuk di speedometer di sananya itu udah 100 teman-teman. Seperti biasa kalau Hino sama aplikasi speedometer gini tuh ada selisih ya. Itu. Ya. Kalau aplikasi speedometer ini sama Mercy atau Scania itu sama. Cuman kalau sama Hino ada sedikit selisih. Nih, jadi kita langsung menuju ke rest area Ngawi teman-teman untuk servis makan.
banget ini nanti berarti nih. Masih sore udah sampai Jogja ini sepertinya nanti nih. Jam 12.09 kita melipir di rest area 575 daerah Ngawi. Kita istirahat dulu, ada servis makan juga sebenarnya, cuman karena puasa jadi ya nggak makan teman-teman. Terus mau bungkus itu kayak enggak deh, sekarang masih siang soalnya, ntar kelamaan makannya. Kecuali bisa ditukar menu-menu burger gitu, boleh mungkin ya. Yang penting ke toilet aja deh ini. Nah terus ya teman-teman, kita dapat servis makan gini. Nah kupon servis makan POEK, tuh bisnya parkir sini. Cuman sepertinya ya kita lihat aja bisa ditukerin apa ya. Kalau ditukerin makanan sepertinya juga kelamaan makanannya teman-teman, karena sekarang masih siang sampai sore ya, masih lama. Nanti kita ke toilet dulu deh, pelit kencing. Kita tanya deh, bisa ditukar apa ini Mbak, ini bisa ditukar selain nasi makanan berat itu lah? Oh snack aja. Oh ini burger gitu nggak ada Mbak? Nggak ada. Oh di sini nggak ada burger teman-teman. Jadi selain ditukarkan makanan nasi, bisa ditukarkan snack ini teman-teman. Ternyata saya tanya burger gitu nggak ada ya. Jadi ya mungkin tukar-tukar minuman itu aja sih teman-teman, atau tukar apa gitu nanti ya. Gitu seperti ini. Karena ini tadi beberapa pertimbangan, karena masih siang juga, dan kalau misal bungkus makanan itu kalau menurut saya terlalu lama teman-teman, ntar makanannya kelamaan. Ini akhirnya saya tukarkan dengan minuman nih teman-teman, tukar susu sama milik pulpi ini. Nah ini kalau dilihat sekarang itu seger banget ya. Dan untuk kuponnya nominalnya tadi itu 22.000 teman-teman, seperti itu. Seger banget ya, susu sama nih. Wah, apalagi ini panas-panas gini, minum gini, wah mantep. Itu armadanya. Jam 12.45 kita kembali melanjutkan perjalanan lagi. Ternyata drivernya belum ganti ya. Saya pikir udah ganti gitu, ganti di sini. Ternyata belum. Sepertinya ganti di Jogja gitu ya, setengah gitu sepertinya. Ya teman-teman, kita ada di kabin depan. Kita sapa dulu guru yang bertugas. Ini ada Pak siapa ini Pak? Pak Jubaidi. Pak Jubaidi. Nah untuk yang kedua nanti Pak siapa Pak? Pak Agus Riyati. Pak Agus Riyati. Nah ini tadi Bungurasnya nggak masuk berarti Pak ya? Kalau nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita di skip langsung Prambanan. Langsung Prambanan. Ya, Wah, langsung full tol berarti Pak? Full tol. Wow. Kecuali
ada penumpang online baru kita. Oh gitu. Ya. Termasuk cepet Pak, ini tadi berangkat jam 7, jam segini udah Iya, sampai di programnya memang ini programnya memang iya, program full tol ya. Nih di samping ada Pak Sinten nih Pak. memang di jalan nggak ada HP. Yo, oke. Niki Pak Adam. Oke, Pak Adam. Berarti nyekat pinggir jalan nggak bisa Pak nggih? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus online agen. harus online agen atau nggak gitu aplikasi nggih, website Aplikasi, gitu. ya betul. Agen atau aplikasi. Oke. Ini besok dari Tasik jam berapa Pak? Ya kurang lebih jam 7, Sama. angkatan jam 7. Oh, angkatan jam 7 pagi. Berarti sama jam 1 siang juga dari sana. Sama ya. Oke. Ini nanti Solo ada nggak Pak ini Pak? Selalu ada. Oh ada. Tapi kalau nggak ada langsung. Langsung. Saya tadi kaget Pak, kok nggak masuk Bungur gitu. Kok? Ada. Kalau ada masuk. Kalau langsung pergi. oh ngambil langsung pergi Jadi ada ngambil nggak ngetem. tanpa ngetem. Nggak ngetem. Wah, benar-benar memangkas waktu Pak. Iya. Memang programnya seperti itu tadi kantornya. Surabaya oplosane ya. Lek kondektur iki tapi yo iso iki anu Sok online. kondektur online barcode dikirim tak kirimno sing Kita exit Mojosongo teman-teman, karena di Solo infonya ada penumpang, jadi ambil penumpang dulu. Tapi kalau misal Solo nggak ada penumpang, bablas, menyesuaikan kondisi. kok langsung oke siap. Ini tadi ada yang minta sholat tadi pas Jumatan posisi ini. Cobain pakai satu day. Dan ternyata hasilnya wow. Ini jam 13.44 kita masuk terminal Tirtonadi Solo. Cepet banget teman-teman, berangkat dari Jember jam 7 padahal belum jam 2 udah sampai Solo nih. Oke. Nih, karena perdana teman-teman, jadi ini lagi ada pengecekan juga dari Disub Terminal Solo ini karena perdana teman-teman. Nih. Oke, ini ada Mas Jody Wai ini. Mas Jody naik sampai ke Tasik nih Mas Jody nanti nih. Nah, Tasik. Nah, Mas Jody NTB. Mas Jody bablas sampai ke Tasik ya. Ya. Full trip nanti dari Tasik ke Jember ya. Kita berangkat dari terminal Solo setelah ada sedikit pengecekan teman-teman. Alhamdulillah aman, aman terkendali. Ada anggota tambahan. Ada Mas Jody Gas Tasik. Ntar dari Tasik ke Jember Mas Jody ini rencananya. Nanti full tripnya bisa ditonton di channel Mas Jody ya. Jangan Mas. Nih kita kembali masuk tol lagi teman-teman. Gerbang tol Ngemplak.
masuk terminal IR Soekarno Klaten jam 14.51. Nah, itu ada City Trans, Rosalia Indah. Penumpang yang barengan kita dari Lumajang tadi turun di Janti sini teman-teman. Nah, saya mau turun di Giwangan saja sama lihat-lihat bis dulu, menyoreh. Nih Janti jam 15.29. Kita memasuki terminal Giwangan teman-teman. Jam 15.44, berangkat jam 7, jadi kurang lebih perjalanan tadi 9 jam kurang 15 menit ya, 8 jam 45 menit. Masuk terminal Giwangan. Nggih. Pak, matur suwun Pak nggih. Nggih. Sing ada iki. Aman ya. Ayo, monggo Pak nggih. Siap. Nggih, Pak matur suwun. Pak matur suwun. Monggo. Nggih. Nih kita finish di Giwangan. Oke teman-teman, akhirnya kita tiba juga di terminal Giwangan Yogyakarta teman-teman. Jadi total perjalanan 8 jam 40 menit teman-teman, karena tadi berangkatnya jam 7 lebih 5 ya. Ini sekarang jam 15.45. Oke, dengan harga tiket 250 dengan durasi perjalanan 8 jam 40 menit, dapat servis dan fasilitas seperti tadi, gimana menurut kalian? Recommended bisa tulis di kolom komentar ya. Dan untuk bisnya ini akan melanjutkan perjalanan menuju ke Tasik, dimana kalau full trip ke Tasik itu tarifnya 375.000. Mungkin diestimasikan nyampe Tasik itu kurang lebih jam 11 malam nanti ya. Oke, sekian dulu video perjalanan kali ini. Saya Ahmad Wildani, terima kasih banyak dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.